Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20 Tembem. Tapi emang Bi gak pengen kayak pria lain yang mempunyai istri dewasa. Bukan seperti Vera, dimengerti, diurusi, dan dipampingi oleh wanita yang berkelas dan elegan. Kata Vera bertanya. Sekarang Bi juga pengen tanya sama kamu. Apakah kamu malu atau gak bahagia menikah dengan Bi? Kata Sony juga bertanya. Vera gak malu kok Bi, malah Vera bangga dan bahagia punya suami seperti Bi yang begitu baik dan penyayang. Dan satu lagi, menikah dengan Bi adalah impian Vera. Kata Vera berkata jujur. Begitupun Bi sayang, kan udah Bi bilang, Bi menerima kamu apa adanya. Jadi mau kamu bisa ataupun enggak dalam beberapa hal, Bi gak masalah kok asal Bi tetap sama kamu. Dicintai, disayangi, dan hidup bahagia sama kamu itu udah cukup buat Bi. Gak perlu hal lain, kata Sony menatap istrinya penuh cinta sambil mengelus pipi tembem istrinya. Tapi Vera cuma merasa gak pantas saja buat Bi, kata Vera seduh. Mata bulatnya menatap Sony begitu dalam. Kalau kamu bilang antara pantas dan gak pantas, Bi lebih gak pantas lagi buat kamu, kata Sony menarik hidung Vera. Kenapa? Kata Vera penasaran, kenapa Sony malah bilang begitu. Kamu kenapa merasa gak pantas sama Bi? Kata Sony tanpa menjawab pertanyaan Vera, tapi malah balik bertanya. Vera kan gak cantik. Kamu cantik, kata Sony langsung membantah ucapan Vera. Vera bukan wanita berkelas dan elegan yang tak seharusnya berdiri di samping Bi, kata Vera terus mengingat kekurangannya. Bi gak peduli, kata Sony karena dia sama sekali tak ingin mendengar apa kata orang lain. Vera gak seksi, pasti Bi bosan lihat Vera. Semakin ngawur ucapannya, Bi gak suka wanita seksi, kata Sony terus terang. Bi suka wanita bohai kayak kamu. Empuk dan enak banget kalau dipeluk, kata Sony santai dan memeluk erat istri kecilnya yang begitu enak dan nyaman saat dipeluk. Dan saat Vera ingin bicara lagi, Sony langsung bibir mungil itu. Sekarang kita tidur, cukup nanyanya, Bi udah capek, Bi mau tidur. Kata Sony mengelak karena kalau dia terus menjawab, pertanyaan gadis kecil itu akan semakin ngawur dan kemana-mana. Tapi Bi, kata Vera yang masih belum selesai. Tidurlah cantik, kata Sony mengelus kepala Vera, memeluk gadis kecil itu erat dan memedamkan kepala Vera di dadanya. Lalu Sony memejamkan matanya. Vera mendongak sedikit. Setelah beberapa saat, ternyata suaminya sudah menutup mata. Bahkan mungkin sudah tidur, membuat Vera kesal, padahal dia belum selesai bertanya. Dasar Om Sony nyebelin, membuat Vera kesal, dia pikir Sony sudah tidur. Bilang apa kamu? Kata Sony galak. Dia sudah berdiri Vera dan menatap mata bulat yang terlihat ketakutan itu. Enggak Bi, gak bilang apa-apa, kata Vera terbata-bata. Jujur, kalau bohong, Bi cium kamu sampai habis-habisan, kata Sony tersenyum menyeringai. Iya, Vera bilang Bi nyebelin tadi, kata Vera jujur, karena takut dicium Sony habis-habisan. Bagus, udah berani umpatin suami sendiri, dan sekarang terimalah hukuman kamu, kata Sony lagi. Vera memohon sambil menggelengkan kepalanya. Dia sangat tahu hukuman apa yang akan Sony berikan untuknya, membuat Vera menyesal sudah jujur. Karena takut dicium. Udah jujur, gak tahu ya hukumannya lebih berat. Dan menyebalkan sekali. Enak di Sony, susah di Vera, walaupun ada enaknya juga sih. Pagi harinya, Sony terbangun dari tidur nyenyaknya. Sony melonggarkan pelukannya agar dapat menatap wajah istri kecilnya. Sony menatap intens wajah gadis kecil yang masih tertidur dengan pulas itu. Tembem, bangun, kata Sony mengecup pipi tembem itu berkali-kali. Sangat menggemaskan apalagi saat Vera tidur, namun Vera sama sekali tak terusik. Bangun sayang, udah pagi, kata Sony lagi bahkan menggoncang tubuh Vera, tapi tetap saja gadis kecil itu tidur. Dengan nyenyak tanpa bangun, membuat Sony geleng kepala. Hei, bangunlah, udah pagi nih, kata Sony terus memainkan pipi Vera yang begitu lembut dan kenyal itu. Entah kenapa Vera masih memiliki pipi tembem seperti anak kecil. Membuat Sony gemas setiap melihat dia tidur.
Vira mulai terusik karena Sori terus mengganggunya. Vira mau tidur, kata Vira merengek karena dia masih ingin tidur. Bangun, udah pagi, kata Sori tersenyum menatap Vira. Vira tak mendengarnya dan kembali tidur, tapi dia masih gak mau melepaskan pelukannya. Sayang, bangunlah, kata Sori menggoncang tubuh Vira membuat Vira kesal. Apa sih, mau tidur aja gak boleh. Vira bangun lalu duduk di ranjang dan marah-marah pada Sori. Membuat Sori terdiam, dia masih tidur di ranjang sambil menatap Vira. Seketika muka Vira langsung memerah, menahan malu. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia marah-marah? Sori tertawa melihat istri kecilnya yang malu itu. Maaf, kata Vira malu. Bahkan wajahnya masih memerah karena sudah marah-marah pada Sori karena mengganggu tidurnya. Vira juga tak mengerti kenapa dia bisa marah-marah, mungkin refleks saja. Sori tak menjawab. Dia bangun dan menuju kamar mandi meninggalkan Vira yang masih duduk di ranjang. Baru beberapa langkah Sori berjalan, Vira sudah memeluknya dari belakang. Bi mau kemana? Kata Vira bersandar manja di punggung Sony. Menurut kamu? Kata Sori cuek dan kembali berjalan dengan Vira yang terus mengikuti dan memeluknya dari belakang. Sori berhenti di depan wastafel untuk menyikat gigi. Kamu mau gosok gigi apa mau peluk Bi terus, hah? Kata Sori tersenyum menatap Vira yang sedang memeluknya dari cermin di depan mereka. Vira juga mau gosok gigi? Kata Vira yang sudah berpindah ke sebelah Sony dan langsung mengambil sikat gigi yang sudah diberi odol oleh Sony dan mulai menggosok gigi. Dasar gadis nyebelin, kata Sony spontan. Biarin, kata Vira cuek dan kembali menggosok giginya setelah selesai lalu membasuh mulutnya. Vira masih berdiri di samping Sony. Sekarang dia tidak menghadap cermin tapi menghadap Sony yang masih menggosok giginya. Bi tinggi banget kayak tiang listrik, kata Vira jahat lalu tertawa keras. Sony membersihkan mulutnya dengan tisu setelah membasuhnya. Kamu aja yang kelewat pendek, kata Sony lebih jahat lagi. Mulut Bi ini ya, pedes tahu nggak? Kata Vira berjinjit dan hendak menarik bibir Sony tapi Sony langsung menghindar. Manis kok, kamu mau coba? Kata Sony menggoda sambil tersenyum manis membuat Vira tambah kesal. Selesai bersiap-siap, mereka akan keluar untuk sarapan dengan papa dan mama. Sony baru membuka gagang pintu untuk keluar duluan. Karena Vira berdandan sangat lama, entah ada apa dengannya, biasanya tak selama itu. Bi, kata Vira tersenyum manis, lalu memeluk lengan Sony manja. Kamu tuh lama banget, capek Bi nungguin kamu. Biasanya kamu dandan gak selama ini kalau di rumah, kata Sony komplain. Di sini kan kosmetik Vira lengkap semua, Bi, jadi Vira gak lama. Kata Vira terkekeh tanpa dosa. Vira cantik gak pakai lipstik warna ini, Bi? Kata Vira tersenyum centil menatap Sony membuat Sony tertawa. Sudah lama dia tak melihat Vira centil. Enggak, tambah jelek, kata Sony jahat dan berjalan keluar meninggalkan Vira. Bi, kata Vira berteriak kesal dan mengejar Sony. Dan dia langsung memeluk lengan Sony saat berhasil mengejarnya. Dasar suami jahat, masa bilang istri sendiri jelek? Bi itu lebih jelek lagi tahu nggak? Kata Vira mengomel sambil terus memukul lengan Sony dengan satu tangannya, sedangkan yang satu lagi memeluk lengan Sony. Membuat para pelayan di rumah Vira geleng kepala. Mudah-mudahan mereka memang gadis yang aneh. Fernando dan Yaya saling pandang saat melihat Sony dan Vira yang sedang menuruni tangga. Vira memeluk lengan Sony tapi adanya dia juga terus memukul lengan Sony dan mengomel, sedangkan Sony dia terlihat santai dan biasa saja. Yaya dan Fernando tertawa melihat Sony dan Vira. Mereka memang pasangan aneh dan lucu. Halo mama papa, selamat pagi. Aku baru saja diomeli anakmu, kata Sony menyapa sekaligus mengadu dengan kata-kata yang begitu menyebalkan didengar Vira. Vira nggak omelin Bi ya, kata Vira tak terima. Beratap Sony sinis. Tuh kan, papa sama mama dengar sendiri kan, kata Sony memelas dengan ekspresi begitu menyedihkan membuat Vira sudah ingin mencekiknya. Bi, teriak Vira begitu kesal, membuat semua orang yang mendengarnya tertawa, termasuk Sony. Ternyata gadis kecil itu akan sangat kesal jika dipermainkan. Ayo duduk, kata Fernando setelah berhenti tertawa. Anak mama jangan cemberut gitu dong, kata Yaya mengelus kepala anaknya. Vira kesel bah, kata Vira bete, sedangkan Sony tertawa. Dia duduk di dekat papa, sedangkan Vira duduk di dekat mamanya. Kau apakan anakku, Son? Kata Fernando menatap Sony seolah sedang membela Vira. Belum juga Sony menjawab, Vira sudah mengadu duluan. Dia bilang Vira jelek, Pah, kata Vira mengadu. Oh, itu mah beneran, kata Fernando lagi.
Karena tak hanya Sony, dari dulu Fernando sering mempermainkan Vera sampai dia menangis dan dia akan marah-marah pada Fernando setelahnya. Ia melempar Fernando dengan setumpuk roti yang belum diberi selai. Sony dan Fernando sama-sama tertawa melihat wajah kesal istri mereka. Selesai sarapan, Sony dan Vera pamit pulang. Tak terasa sudah hampir 2 bulan Vera menjadi istri Sony. Membuat Sony bahagia dan menjalani hari-harinya dengan penuh warna. Malam harinya Vera meringis menahan sakit dan nyeri di perutnya karena sekarang dia sedang haid. Sayang, kenapa? Kata Sony khawatir lalu ikut duduk di tepi ranjang sebelah Vera. Perut Vera sakit sama nyeri, Bih, kata Vera masih memegang perutnya. Emangnya kenapa sayang? Kok perut kamu sakit? Sini, Bih, lihat. Kata Sony hendak menyingkap baju Vera. Boleh apa sih, Bih? Kata Vera nggak mau. Ya perut kamu, katanya sakit. Atau apa? Kamu salah makan? Kata Sony lagi. Bukan, Bih. Vera lagi haid, makanya perut Vera nyeri sama sakit. Kata Vera menjelaskan. Ya ampun sayang, ya udah kamu tidur aja ya, kata Sony iba melihat istri kecilnya. Sony menidurkan Vera di ranjang dan ikut berbaring di sebelah Vera. Sini, Bi, elus perutnya, biar sakitnya berkurang. Kata Sony memasukkan tangannya ke dalam baju Vera dan mengelus perut Vera lembut. Gimana? Kata Sony bertanya sambil terus mengelus perut Vera. Geli, kata Vera polos. Maksud Bi, sakitnya berkurang apa enggak? Kata Sony geleng kepala dengan tingkah istrinya. Lumayan, Bi, kata Vera berkikik. Selalu nyeri kayak gini ya sayang, kalau lagi haid, kata Sony menatap istrinya. Iya, Bih, tapi bentar udah hilang kok, kata Vera lagi. Ya udah, sekarang kamu tidur ya, kata Sony lembut, memeluk dan mengelus kepala Vera dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Vera sudah hampir tertidur, tapi tiba-tiba ada satu pertanyaan yang begitu mengajal di hatinya. Bih, kalau Vera haid berarti Vera nggak hamil dong, kata Vera spontan bahkan dia bangun dan duduk di ranjang beratap Sony yang tengah berbaring. Iya sayang, sekarang kamu cuma perlu fokus sekolah, gak usah pikirin sampai ke sana. Kata Sony juga bangun dan duduk menghadap Vera. Tapi bukannya kita, ucapan Vera terhenti karena dia sangat malu untuk mengatakan itu langsung pada Sony. Kita apa sayang? Kata Sony menahan tawanya lalu mengelus pucuk kepala Vera. Kita kan udah, kata Vera kembali terhenti karena Vera benar-benar malu mengatakannya pada Sony. Tetapi, kata Sony tersenyum. Saat Vera menatapnya, kamu belum akan hamil sayang, karena kamu itu masih harus sekolah, setelah itu baru hamil ya, kata Sony lembut. Emang Bi gak bisa hamilin Vera sekarang? Kata Vera bertanya. Sony menggeleng, dia tak ingin merenggut masa remaja Vera yang belum habis. Dia ingin Vera bebas dulu. Bukan merasa terkekang karena harus hamil dan memiliki anak. Dia masih terlalu muda untuk menjadi seorang ibu. Apalagi Vera belum dewasa. Jadi, Bi mandul, gak bisa hamilin Vera. Kata Vera polos, kalau sekarang aja gak bisa, apalagi nanti. Begitulah yang terfikir oleh gadis polos itu. Karena memang wajar Vera berpikir seperti itu jika mengingat umurnya, dia tak banyak mengerti tentang hal vulgar. Dia mengetahui hanya yang umum saja. Hus, mulut kamu ini, enak aja kamu bilang Bi mandul. Mau anak berapa kamu, biar Bi buatin. Kata Sony terbawa emosi, dia tak terima dikatain mandul oleh istrinya. Ya, gak usah marah-marah juga kali, Bi. Vera kan cuma nanya, kata Vera tanpa dosa. Apa kamu bilang? Gak usah marah. Lagian siapa yang gak marah kamu katain mandul? Apa perlu Bi tunjukin surat kesehatan Bi sama kamu? Bi 100% bisa memiliki anak, kata Sony mengomel. Sony memang pernah memeriksa seluruh kesehatannya di rumah sakit, termasuk yang Vera katakan tadi. Dia bukanlah pria mandur, Sony bisa memiliki anak berapapun dia mau. Bi emosian banget, kata Vera terkekeh tanpa dosa. Tapi seketika matanya yang bulat itu semakin membulat saat dia ingat sesuatu. Jadi Vera yang Enggak, gak ada yang mandul antara kita, kata Sony membantah dengan cepat. Lah terus kenapa Vera gak hamil? Bi kan sering gituin Vera, kata Vera belak-belakan membuat Sony tertawa keras mendengar istrinya itu. Gitu gimana? Kata Sony menggoda Vera, membuat wajah gadis kecil itu memerah. Hi, Bi, kata Vera malu-malu dengan ekspresi yang begitu lucu. Jawab, kata Vera merengek. Apapun itu, Vera masih sangat penasaran. Vera sama sekali tak mengerti kenapa.
dia bisa tidak hamil. Padahal di dalam pelajaran IPA jika melakukan hal itu dan sudah sering maka akan hamil. Kan Bi pakai alat kontrasepsi sayang, kata Sori menjelaskan. Alat kontrasepsi itu apa Bi? Kata Vira bertanya. Sori geleng kepala. Ternyata istri kecilnya benar-benar wanita yang sangat polos yang belum banyak yang dia tahu tentang hal vulgar rupanya. Sori menjelaskan dengan begitu detail kepada Vira tentang alat kontrasepsi, cara pakai dan kegunaannya membuat gadis kecil itu tertawa. Kenapa tertawa? Kata Sori heran. Jadi Bi selalu pakai itu, kata Vira bertanya. Sori mengangguk. Vira tertawa geli beratap Sori. Entah apa yang dipikirkan gadis kecil itu. Kenapa tertawa cantik? Kata Sori heran. Karena sedari tadi Vira tak berhenti-henti tertawa. Vira geli aja bayangin Bi pakainya. Kata gadis kecil itu terus tertawa, bahkan tubuhnya sampai bergetar. Lalu dia kembali rebahan di ranjang dan memunggungi Sori sambil terus tertawa. Kurang ajar kamu ya, kata Sori menggelitik gadis kecil itu sampai meronta ke sana kemari karena kegelian. Ampun, haha, Bi, kata Vira minta ampun rasanya sangat geli. Bi berhenti, nanti Vira pipis, kata Vira memohon membuat Sori tertawa keras dan berhenti menggelitik Vira. Ya udah, sekarang kita tidur, udah malam, kata Sori membawa gadis kecil itu masuk ke pelukan hangatnya. Sampai keringatan kamu karena ketawa, kata Sori merapikan rambut Vira, lalu membersihkan keringat di wajah dan leher Vira dengan tisu. Bi sih gelitikin Vira, gelit tahu nggak? Kata Vira lalu memeluk Sony. Keesokan paginya sekarang adalah hari Minggu, jadi Sony libur kerja. Dia memilih ikut maraton bersama beberapa pengawalnya keliling kompleks perumahannya. Sedangkan Vira masih belum mau bangun, dia ngantuk katanya. Jam 8 pagi Vira bangun, sudah tak ada lagi Sony di dekatnya. Vira mandi dan berganti baju lalu turun ke bawah untuk sarapan. Suami Vira mana Bi? Kata Vira yang sudah duduk di kursi meja makan lalu meminum susu yang sudah disiapkan pelayan. Tuan sedang olahraga bersama pengawal. Katanya kalau Yoya udah bangun sarapan aja dulu, kata salah satu bibi menjelaskan. Iya Bi, kata Vira mulai sarapan. Setelah selesai dia kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya. Sony kembali masuk ke rumah. Setelah selesai dan akan berjalan menuju kulkas untuk mengambil air dingin, tapi melihat Vira menuruni tangga dia mengurungkan niatnya. Bersambung.